Buka, assalamualaikum. Sebentar. Mohon izin, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu semua dimanapun berada diberikan kesehatan dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan pekan lalu oleh Bapak Suhardi. Di minggu lalu kita sudah bahas mengenai ide penelitian tindakan kelas maupun penelitian tindakan sekolah. Ya. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara menulis pendahuluan. Dan sebagian besar Bapak Ibu sudah mengirimkan pendahuluannya di grup, ya sudah rata-rata sebagian besar sudah baik, tinggal bisa diperbaiki. Mungkin beberapa ada yang kurang-kurangnya gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu, kalau kita berikan saran masukan tidak perlu takut gitu ya. Yang jelas itu semata-mata agar kualitas penulisan karya tulis ilmiah khususnya PTK dari Bapak Ibu akan semakin baik. Nah, sebelum masuk hari ini kita akan bahas bab 2 maupun bab 3 dari penelitian tindakan kelas. Bab 2 nantinya akan dibahas oleh Pak Suhardi mengenai tinjauan pustaka, bagaimana cara mencarinya dan bagaimana kerangka berpikirnya, dan nanti bab 3 akan saya bahas mengenai bagaimana teknis pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum masuk materi itu akan saya evaluasi untuk beberapa hal ya, yang khususnya dalam minggu ini, baik khususnya tentang judul dan pendahuluan. Nah, untuk judul sebagian besar sudah tepat gitu ya, sebagian besar sudah tepat. Bapak Ibu nggak perlu bingung tentang judul. Yang jelas judul PTK penekanannya adalah yang pertama ada treatment baik model ataupun media yang digunakan. Jadi boleh kita tuliskan model, metode, strategi atau apapun itu, boleh juga media atau boleh juga gabungan dari dua itu. Nah, sekiranya kita hanya menggunakan model metode, maka kita dapat gunakan kata penerapan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tuliskan kata penerapan di awal boleh. Nanti strukturnya boleh dibolak-balik, tidak masalah. Misalkan penerapan gitu ya, penerapan. Mungkin saya share screen ya. Nah, ini contoh judulnya. Jadi contohnya kalau kita menggunakan model ataupun metode ataupun teknis pembelajaran, maka kata depannya penerapan. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Tank-Perser dalam meningkatkan atau untuk meningkatkan boleh. Nah, ini penekanannya adalah yang penting di sini ada kata atau model yang atau media yang digunakan. Jadi kalau ini model atau metode, maka kata depannya adalah penerapan. Kalau di sini media, maka kata depannya di sini merupakan penggunaan gitu ya, penggunaan. Kalau memang menggunakan media. Nah, itu. Masalah dibolak-balik judulnya tidak masalah nih Bapak Ibu. Jadi biasanya boleh ditaruh di depan, upaya peningkatan gitu juga boleh, tidak masalah. Upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan metode gitu boleh. Jadi tidak masalah. Jadi secara struktur judul baik diawali dari kata upaya peningkatan ataupun penerapan di awal itu tidak masalah. Jadi yang penting ada hal yang kita gunakan treatmentnya dan ada yang akan ditingkatkan gitu ya. Bisa tingkatkannya yang umum adalah hasil belajar siswa atau bisa aktivitas siswa atau motivasi siswa atau dan yang lainnya, bebas menyesuaikan kondisi dari siswa Bapak Ibu. Nah, makanya kemudian di sini dari judul apa yang dapat kita tulis pada pendahuluan. Nah, ini ada beberapa kekurangan secara umum dari laporan PTK yang sudah Bapak Ibu kirim. Ya, kekurangannya yang utama adalah dua hal. Yakni adalah ketika Bapak Ibu ingin di judulnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa di sini, penekanannya di sini, maka yang ditekankan pada pendahuluan atau latar belakang adalah rendahnya hasil belajar siswa. Nah, itu. Jadi sangat simpel sekali. Jadi ketika Bapak Ibu nulis hasil belajar, Bapak Ibu nggak perlu sampai membahas aktivitas atau motivasi, tidak perlu. Bapak Ibu cukup membahas hasil belajar
bagaimana mungkin kalau sudah ada data-datanya boleh disampaikan, setelah itu dideskripsikan, deskripsikan mungkin faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi atau membuat hasil belajar itu rendah gitu. Itu bisa dianalisis, dipaparkan pada latar belakang. Jadi fokusnya di sini. Nah, rendahnya hasil belajar penelitian PTK ini khusus atau spesifik karena samplingnya adalah purposif. Jadi ketika memang ingin meningkatkan hasil belajar siswa di SMPN 1 Wanasaba misalkan di sini ya, SMPN 1 Wanasaba di sini, maka Bapak Ibu nggak perlu khawatir menampilkan data-data di sekolah tersebut ya, di kelas tersebut. Jadi sampaikan saja bahwasannya memang di SMP ini hasil belajarnya memang kurang untuk materi tertentu misalkan. Itu disampaikan. Jadi yang disampaikan bukanlah hasil belajar siswa secara umum ujian nasional misalkan seluruh Indonesia, bukan. Karena kita penelitian tindakan kelas fokusnya adalah memang di kelas kita sendiri. Jadi memang data dan fakta di lapangan yang disampaikan adalah memang yang berada di kelas kita sendiri gitu ya. Yang atau kelas yang akan kita teliti. Nah, itu yang pertama. Jadi kurangnya deskripsi ya yang menunjang rendahnya apa yang akan Bapak Ibu bahas. Bisa hasil belajar, bisa motivasi, bisa aktivitas, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurangnya secara umum dari Bapak Ibu dalam menulis adalah pendapat para ahli. Ya. Pendapat para ahli bukan hanya ada di tinjauan pustaka nantinya, tetapi ada juga di latar belakang yang menyebabkan itu merupakan suatu kondisi ideal. Ya, kondisi ideal yang menyebabkan adanya suatu masalah. Nah, karena apa? Karena di sini Bapak Ibu sudah menampilkan siswa saya loh kurang seperti ini. Nah, idealnya seperti apa? Ideal itu bisa menampilkan kondisi-kondisi fakta ideal secara umum, pendapat-pendapat ahli pembelajaran boleh, atau bisa juga fokus pada model yang akan kita gunakan. Misalkan think parser seperti apa di sini. Nah, itu bisa Bapak Ibu cari nanti sumber-sumbernya. Nanti di Pak Hardi juga nanti akan bahas bagaimana cara mencari sumber-sumbernya. Nah, nanti beberapa sumber itu bukan hanya kita tampilkan di bab 2, tetapi beberapa kita rangkum menjadi padat dan kita juga masukkan di latar belakang sebagai penunjang bahwasannya latar belakang kita benar-benar ilmiah. Ya, bukan hanya berdasarkan data dan fakta di lapangan, tetapi berdasarkan referensi atau pendapat para ahli. Nah, itu jadi penekanannya ada dua hal. Jadi yang membuat latar belakang PTK itu kuat adalah fakta-fakta di lapangan dan juga pendapat para ahli yang terkait tentang model ataupun media yang akan kita gunakan. Kalau dua hal itu sudah kita paparkan dengan baik, Bapak Ibu bisa tarik dari awal, boleh dari pendidikan, boleh dari pembelajaran, boleh. Tapi langsung fokus pada intinya juga boleh. Itu hanya sifatnya penunjang kalimat, paragraf penunjang kalimat sebelum masuk pada inti dari PTK Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi itu adalah sedikit evaluasi tentang judul maupun pendahuluan latar belakang yang Bapak Ibu tulis. Dan satu lagi ada yang kurang ini, satu lagi maaf. Adalah sebentar. Nah, ini ya. Rumusan masalah ya, rumusan masalah sebagian besar sudah tepat ya, tepat. Rumusan masalah pada PTK, karena memang kita tujuan dari PTK adalah untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran yang akan meningkatkan hasil belajar misalkan, ataupun meningkatkan yang lain. Maka rumusan masalah dari PTK itu berbentuk kalimat tanya yang diawali dengan kata bagaimana. Di sini kurang tepat di sini ya. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bisa Bapak Ibu tulis dengan titik koma gini, titik 2, petik bagaimana gitu ya. Bagaimana, boleh satu rumusan masalah, boleh 2, ataupun boleh 3. Jadi kalau bingung mungkin satu aja enggak masalah. Langsung kita tuliskan sesuai dengan judul lengkap. Jadi jangan sampai rumusan masalah ini hanya sedikit bagaimana proses pembelajaran TPS gitu. Jangan, tapi harus tuntas sampai dengan seperti halnya judul. Jadi kalau judul kita seperti ini gitu ya, judul kita adalah
Sebentar, jadi tinggal di copy saja judulnya Bapak Ibu. Jadi kalau judulnya adalah penerapan model pembelajaran ini sampai tahun pelajaran ini, maka saya copy ya. Saya copy. Kemudian rumusan masalahnya apa? Nah, rumusan masalahnya adalah sama seperti judul, tinggal ditambahi kali kata bagaimana gitu ya. Tinggal tambahi kata tanya bagaimana gitu ya. Maka ditambahi bagaimana penerapan model gitu ya. Atau boleh tambahi juga kalimatnya lain. Bagaimana proses penerapan model gitu boleh. Jadi tinggal kita lengkapi seperti ini sangat mudah sekali. Jadi justru di sini disarankan bahwasannya judul harus masuk semua pada rumusan masalah. Kenapa seperti itu? Karena memang rumusan masalah pada PTK sifatnya spesifik. Sifatnya spesifik khusus nanti akan menjawab kondisi yang terjadi ketika kita menerapkan ini di kelas ini pada tahun pelajaran ini. Nah, itu. Jadi rumusan masalah PTK sifatnya spesifik, tidak berlaku secara umum gitu. Jadi memang cara penulisannya juga harus spesifik sampai tuntas. Tinggal tambah seperti ini boleh. Kalau mau dua bagaimana, Pak, rumusan masalahnya gitu ya. Tetap kita gunakan kata bagaimana. Yang pertama mungkin menyampaikan bagaimana proses, yang kedua adalah bagaimana misalkan bagaimana hasil belajar siswa, boleh. Tinggal di copy bagaimana hasil belajar siswa gini, tinggal dibolak-balik aja kalimatnya boleh. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA semen ini ditambahi kata-kata melalui, misalkan ditulis lagi yang atas melalui penerapan atau melalui dengan gitu ya, dengan model pembelajaran ini. Jadi artinya di sini kita cukup nanti akan membahas dua hal ya di kesimpulan. Nanti karena kaitannya rumusan masalah adalah ada benang merah yang nanti akan harus sesuai dengan kesimpulan. Jadi di sini membahas prosesnya bagaimana dan hasilnya bagaimana. Gitu ya. Jadi bisa dibuat dua seperti ini, boleh satu saja, yang atas ini boleh satu aja gitu boleh. Jadi silakan bisa Bapak Ibu perbaiki yang umumnya yang belum tepat adalah kalimatnya adalah apakah. Apakah proses biasanya mengapa belum tepat? Nah, ini sering Pak punya saya apakah ini apakah. Kenapa kok disalahkan? Karena apakah merupakan ciri-ciri dari penelitian kuantitatif ya kayak eksperimental semu ya. Maka kata awalnya adalah apakah. Nah, kalau apakah maka kita hanya sifatnya jawabannya adalah yes or no question ya atau ya tidak gitu. Jawabannya adalah ya tidak. Kita tidak diwajibkan mendeskripsikan. Sedangkan PTK kita harus mendeskripsikan prosesnya dan hasil belajarnya bagaimana. Maka kata awalnya memang disarankan bagaimana di sini, bagaimana. Nah, itu yang pertama. Jadi itu dua hal ini tentang rumusan masalah. Selain itu juga beberapa dari Bapak Ibu kemarin ada yang masih menambahkan kata efektivitas pada judul. Nah, ini juga kurang tepat ya. Ini ada yang kemarin judulnya efektivitas. Nah, ini kurang tepat. Jadi langsung nggak perlu bingung Bapak Ibu. Jadi judul PTK itu langsung penerapan gitu aja. Penerapan model apa atau penggunaan model apa untuk meningkatkan apa selesai. Jadi justru kalau Bapak Ibu tambahi dengan kata-kata efektivitas seperti ini, maka nantinya bukan jadi penelitian PTK lagi gitu ya. Ini kalau ada tambahan kata efektivitas, maka akan menjadi suatu penelitian lain yang akan membandingkan penelitian ini dengan penelitian kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, ini malah keliru. Jadi tidak perlu dikasih efektivitas, langsung penerapan atau kata penggunaan. Jadi ini sudah sangat mudah sekali. Masalah model atau media apapun yang Bapak Ibu gunakan, kami percaya itu pastinya cocok dengan siswa Bapak Ibu. Nah, PTK itu gampangnya seperti itu. PTK itu kita tidak bisa membandingkan dengan penelitian yang lain, maksudnya dengan judul yang lain. Misalkan minta ide di saya. Pastinya ide dari saya belum tentu cocok dengan kondisi Bapak Ibu, kondisi siswa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, Pak.
judul saya hanya menggunakan grup WhatsApp, apa boleh? Boleh, silakan. Karena memang jika itu dirasa sesuai dengan siswa Bapak Ibu, silakan gunakan. Nggak perlu khawatir, karena PTK ini sifatnya spesifik khusus untuk siswa Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir judulnya nggak bagus gitu ya. Tapi yang penting model atau metode yang Bapak Ibu gunakan itu sesuai dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Nah, itu sedikit pengantar dari saya sebelum masuk materi hari ini. Baik, itu Pak Ardi. Untuk materi pertama akan disampaikan Pak Suhardi mengenai bagaimana tinjauan pustaka dalam penelitian tindakan kelas. Saya persilakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Randi kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa ketemu kembali. Setelah minggu lalu sudah Bapak Ibu lalui proses dari judul, kemudian bab 1 yaitu terkait dengan pendahuluan. Pendahuluan adalah terbelakang di laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu. Jadi kita akan mencoba untuk sistematis. Nah, koreksi dan saran yang diberikan oleh pembimbing ataupun reviewer terkait dengan laporan Bapak Ibu itu memang hal yang sangat wajar, dan setiap proses itu pasti ada revisi, pasti ada masukan dan perbaikan untuk hal yang positif terkait dengan isi dari laporan PTK Bapak Ibu sendiri. Apakah itu Bapak Ibu membuat laporan PTK di masa daring ataupun tidak, seperti itu. Baik, untuk minggu ini kita akan coba fokus kembali kepada bab 2 dan 3. Lanjutan dari bab 1 laporan PTK Bapak Ibu. Nah, kita akan coba lihat di bab 2. Sama seperti laporan-laporan penelitian yang lain, apakah dulu Bapak Ibu pernah mengerjakan skripsi, tesis, ataupun laporan PTK, bab 2 itu di mana-mana sama, isinya kajian pustaka. Kajian pustaka, kalau ada instansi yang menggunakan istilah yang lain, mungkin ada landasan teori, atau kajian ya literatur seperti itu. Sama saja. Yang membedakan adalah Bapak Ibu ikuti petunjuk yang ada di instansi Bapak Ibu. Kalau laporan PTK biasanya menggunakan kajian pustaka atau tinjauan pustaka, sama saja. Apa isinya tinjauan pustaka? Nah, itu Bapak Ibu harus pahami terlebih dahulu apa isinya. Ada landasan teori, yaitu teori-teori yang mana nanti Bapak Ibu akan kaji secara teori. Teori apa? Nah, ini yang banyak mungkin masih kurang tepat gitu ya. Teori terkait dengan variabel yang akan kita teliti. Nah, variabel itu adalah objek kajian yang Bapak Ibu teliti. Nah, yang mana di sini yang namanya objek ataupun variabel, lah itu apa yang Bapak Ibu akan tingkatkan. Kemudian dengan apa? Oke, ini adalah hasil belajar. Hasil belajar ini adalah yang salah satu yang Bapak Ibu harus jelaskan pada kajian pustaka. Kemudian ada kita coba, nah hasil belajar, kemudian penerapan metode mix and match misalkan. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus jelaskan di landasan teori. Oke? Landasan teori itu Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan di buku teks, kemudian bisa Bapak Ibu kutip di jurnal atau di artikel. Itulah yang menjadi dasar teori yang Bapak Ibu gunakan sebagai penguat apa yang Bapak Ibu akan bahas. Oke, kalau seperti ini, jadi jangan sampai nanti ada yang membahas terkait dengan pengertian meningkatkan gitu. Bapak Ibu jelaskan juga apa arti meningkatkan, apa arti yang lain seperti itu. Yang cukup dijelaskan hasil belajar dan metode apa yang Bapak Ibu gunakan. Kalau Bapak Ibu menggunakan media, jelaskan
media itu apa? Media PowerPoint misalkan. Nah, jelaskan dari pengertian, kemudian ciri-ciri dan lain sebagainya. Nah, kalau ini Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sudah terbiasa, sudah membuat, ada yang mungkin masih mencoba. Kita lihat ya Bapak Ibu untuk landasan teorinya, misalkan yang pertama itu ada hasil belajar. Nah, hasil belajar ini Bapak Ibu uraikan kembali dari pengertiannya, dari pengertian. Kemudian jenis hasil belajar. Kemudian ada indikator. Ada indikator misalkan. Indikator hasil belajar. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu kupas di bagian hasil belajar di variabel pertama. Lalu variabel kedua, tentu yang ini yang akan kita bahas. Nah, yang bagian B kita bahas metode make and match ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sama juga metode make and match ini biasanya pasti kita mulai dari pengertian. Ya. Pengertiannya apa? Pengertiannya Bapak Ibu kaji dari sisi teori ataupun dari sisi penelitian ataupun hasil-hasil penelitian di jurnal. Kemudian ada seperti tadi, kemudian ada penerapan misalkan atau ciri-ciri metode make a match. Nah, kemudian ada langkah-langkah penerapan. Nah, inilah yang Bapak Ibu jelaskan pada kajian teorinya berdasarkan variabel. Oke? Tentu Bapak Ibu harus mencari referensi. Referensi itu Bapak Ibu bisa cari sesuai dengan ini, sesuai dengan variabel. Nah, cara mencari mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah ikut di kegiatan kami. Silahkan Bapak Ibu cari di Google Scholar. Di Google Scholar itu Bapak Ibu banyak sekali Scholar atau Google Cendekia biasa kita sebut. Sama saja jika Bapak Ibu menggunakan kata kunci Google Scholar sama akan keluar, atau Google Cendekia. Tinggal Bapak Ibu cari misalkan PTK. Ini kita copy paste saja judul yang tadi. Meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita akan coba copy paste. Kita tambahkan saja PTK. Itu sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu akan mendapatkan literatur itu ya. Misalkan kita penerapan metode make match. Nah, ini kita cari variabel ini. Sudah sangat banyak sekali Bapak Ibu bisa mendapatkan teori ataupun kajian teori yang Bapak Ibu tinggal pindah ke kajian teori Bapak Ibu. Dengan cara apa? Ya tinggal boleh Bapak Ibu copy ataupun cari di buku juga bisa. Nah, ini Bapak Ibu bisa ambil. Nah, ini kan sudah ada. Dalam setiap artikel pasti dia akan melihat kajian pustakanya. Nah, terkait dengan make a match. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa ambil model ini ataupun dari sumber ini. Nah, tetapi jangan lupa untuk mencantumkan sumbernya. Nanti akan ada mungkin minggu depan kita akan coba bahas terkait dengan citasi. Bapak Ibu wajib untuk mencantumkan sumbernya. Nah, misalkan Bapak Ibu ambil dari sini,
Nah, Bapak Ibu ambil konsep ini ataupun teori ini. Nah, ini sudah ada sumbernya dari Jumiati 2010. Oke. Bapak Ibu tinggal boleh di copy paste, tapi jangan lupa sumber ini wajib untuk dicantumkan dan ada di daftar pustaka juga. Itu untuk kajian pustaka. Lalu di kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini adalah bagaimana kita mulai menggambarkan dari masalah penelitian. Apa sih masalahnya? Oh, ternyata masalahnya adalah hasil belajar. Ternyata hasil belajar di kelas saya masih stagnan seperti itu saja. Berarti kita mulai berpikir nih, oh masalahnya adalah hasil belajar. Lalu kita mulai sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita akan menerapkan satu metode yang namanya metode make a match. Yang ini. Ya. Metode make a match ini Bapak Ibu itulah yang akan kita terapkan untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, dari situlah yang kita bisa mendapatkan satu kerangka. Dari kita mulai berpikir masalahnya apa, kemudian kita akan menerapkan apa, nanti kita akan menggunakan metode PTK misalkan, atau PTS, kemudian kita akan sampai dengan kesimpulan. Nanti akan kita coba langsung ke contoh. Lebih enak kita langsung ke contoh aja Bapak Ibu ya. Lebih enak kita langsung ke contoh saja. Baik. Saya akan coba sharing ke Bapak Ibu terkait dengan contoh. Nah, minggu lalu ada beberapa contoh PTK ataupun PTS yang sudah saya sharing. Bukan berarti Bapak Ibu langsung mencontoh di sana, tetapi itu sebagai panduan, oh ini loh isinya gitu ya. Paling tidak mendekati isi dari PTK itu. Ataupun Bapak Ibu bisa contoh. Nah, itulah gunanya contoh-contoh yang kami sharing itu supaya Bapak Ibu ada panduan untuk mencari. Di sini sudah banyak kami siapkan kemarin. Nah, sampai contoh PTK secara lengkap kami berikan bab 1 sampai bab 5. Apa sih isi-isinya? Ketika Bapak Ibu sudah melihat contohnya, nah insya Allah udah ada bayangan paling tidak. Oh ini loh yang harus diisi. Nah kita lihat apa sih judulnya ini? Nah judulnya adalah meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris melalui penerapan metode make a match. Yang tadi ya, saya langsung contohkan. Nah ini. Berarti variabelnya adalah hasil belajar dan metode make a match ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung untuk Nah, Bapak Ibu langsung coba cari kajian pustakanya. Pasti kajian pustakanya yang pertama boleh hasil belajar dulu, boleh pembelajaran make a match ini yang Bapak Ibu jelaskan. Nah, tentu yang tidak jauh-jauh ya cari teorinya, cari bukunya terkait dengan make a match ini. Nah, ini seperti ada make match adalah, nah ini. Nah, tinggal jikalaupun sama misalkan, Bapak Ibu ingin menerapkan hal yang sama, silahkan bisa diambil. Kalau itu memang sama. Misalkan kalau Bapak Ibu menerapkan terkait dengan media pembelajaran Zoom meeting atau pada saat online sekarang, ya silahkan Bapak Ibu cari literatur yang berkaitan dengan Zoom meeting di Google Scholar atau di Google Book. Kalau memang tidak memiliki buku secara teksnya ataupun buku yang ada pada Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian silahkan dicari pengertiannya, kemudian pengertian dari A, B, dan C, jangan lupa kita sebagai peneliti harus juga menyimpulkan. Jadi kadang dalam kajian pustaka Bapak Ibu itu hanya sekedar mencantumkan saja, ini menurut ini menurut ini. Tapi mana menurut Bapak Ibu sendiri berdasarkan yang sudah Bapak Ibu baca. Nah, jadi kita tidak hanya sekedar
kajian teori itu tidak hanya sekedar Bapak Ibu memindahkan dari buku ataupun dari jurnal ke laporan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu harus juga memberikan kesimpulan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan dari beberapa deskripsi atau dari beberapa pengertian ahli di atas atau pendapat ahli di atas, Bapak Ibu juga simpulkan apa sih kesimpulannya. Oh, berarti make a match itu adalah metode ini. Nah, itulah yang Bapak Ibu cantumkan pada kajian pustaka. Oke, itu untuk make a match. Nah, lalu variabel yang kedua, tentu hasil belajar siswa. Hasil belajar itu Bapak Ibu cari juga apa sih pengertiannya. Tentu sangat banyak sekali. Itu udah dari zaman PTK, dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang, insya Allah sama pengertian hasil belajar. Tetapi usahakan cari ataupun gunakan sumber-sumber yang terbaru, karena kalau teori-teori terkait dengan pembelajaran, teori-teori terkait dengan metode apa yang diterapkan itu harus yang update Bapak Ibu ya. Apalagi dengan hasil belajar siswa dari zaman Belanda sampai sekarang ya sama pengertian hasil belajar siswa itu. Jadi ambillah pengertian ataupun hasil-hasil penelitian yang terbaru. Kalau ini 2008, Bapak Ibu gunakanlah ya penelitian atau teori yang 2015 atau gitu. Paling tidak 5 tahun atau 10 tahun yang terakhir. Karena variabel ini adalah termasuk variabel yang jenuh. Tetapi untuk PTK memang khusus. Tidak ada lain untuk menerapkan ataupun mengaplikasikan satu metode atau satu media untuk meningkatkan hasil belajar, motivasi siswa, kemudian meningkatkan minat belajar. Karena pada dasarnya PTK itu hanya khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, bukan apa-apa, bukan yang lain. Khusus untuk bagaimana kualitas pembelajaran di kelas. Makanya variabelnya itu tidak jauh-jauh. Apa yang Bapak Ibu ingin tingkatkan ya hasil belajar siswa, motivasi, minat belajar, kemudian fokus dalam pembelajaran itu bisa. Oke? Oleh karena itu, karena memang ini adalah variabel lama, usahakan sumbernya itu adalah sumber-sumber yang terbaru. Nah, itu untuk kajian pustaka. Bapak Ibu bisa jelaskan mulai dari pengertiannya apa. Nah, dari pengertian itu Bapak Ibu simpulkan, kemudian faktor-faktornya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, itu bisa Bapak Ibu cantumkan juga dalam teorinya. Teorinya dari mana? Itu wajib untuk dikutip ataupun dimasukkan dalam bab 2 ini. Ada faktor dari internal, faktor eksternal, itu sudah biasa Bapak Ibu dengar. Apa faktor internal untuk yang mempengaruhi dan faktor eksternal apa. Nah, itu untuk kajian pustaka, insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, lalu kerangka berpikir. Seperti yang saya jelaskan, kalau kerangka berpikir mungkin cukup Bapak Ibu membuat satu bagan saja. Satu bagan, kemudian Bapak Ibu jelaskan atau berikan deskripsi secara singkat, itu sudah selesai. Ya, nah ini contohnya Bapak Ibu. Nanti contohnya juga rasanya sudah kami kirimkan di WA Group kemarin. Jika memang Bapak Ibu belum menemukan, nanti kami akan coba share kembali di WA Group. Nah ini, mudah-mudahan bisa dilihat ya Bapak Ibu. Agak kecil kalau di Word. Nah, kerangka berpikir. Nah, kondisi awalnya apa yang ada di kelas? Tentu dari hasil belajarnya rendah, gitu ya, rendah ataupun ya rata-rata masih dapat 6 atau 7 gitu. Nah, belajar bahasa Inggris tidak menarik bagi siswa. Ya memang termasuk pelajaran yang ribet, yang malas orang belajar itu. Nah, itulah PR Bapak Ibu guru, itu kondisi awal. Nah, sebagai guru ya tentu ada harapan kita gitu ya. Maksudnya kita mengajar kemudian tidak dipahami, kemudian prestasinya gitu-gitu saja, tentu ada harapan idealnya apa? Atau kondisi secara ideal. Nah, tentu
ada peningkatan. Kemudian siswanya merasa senang dalam belajar. Hasil belajarnya maksimal. Itulah yang maksudnya kerangka berpikir dari masalah, kemudian kita berpikir apa yang menjadi solusi, kemudian bagaimana prosesnya sampai dengan kondisi akhir yang diharapkan. Nah, itu dari kondisi awal dengan sampai kondisi akhir. Itulah kerangka atau alur berpikir. Sehingga kita menemukan sesuatu nanti di situ. Apakah bisa meningkatkan hasil belajar? Nah, dengan cara apa? Nah, itulah yang dinamakan kerangka berpikir. Dari kondisi awal, kondisi idealnya, kemudian solusi atau hal yang kita tawarkan. Nah, penerapan apa? Kemudian prosesnya seperti apa? Kondisi akhirnya atau harapan pada akhirnya nanti seperti apa? Oke. Nah, jangan lupa berikan keterangan gambar. Kalau di laporan itu gambarnya, babnya itu babnya berdasarkan nomor, bab 2 itu berarti nomor 2, kemudian gambar pertama. Nah, berarti bab 2, kemudian gambar pertama. Kerangka ataupun alur kerangka berpikir, Bapak Ibu tulis. Oke, mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Tidak perlu repot-repot Bapak Ibu sebenarnya, tinggal mencontoh saja. Betapa enaknya zaman sekarang, sudah ada semua kita disiapkan dari contoh-contoh, kemudian cara mencari sumber di internet sudah Bapak Ibu bisa aplikasikan. Sama dengan PTS juga. Ada yang mungkin membuat PTS. Karena alur kerangka berpikirnya PTK dan PTS sama, adalah penelitian tindakan. Jadi ada kondisi awal, kemudian apa tindakan kita sebagai kepala sekolah misalkan, ataupun sebagai pengawas. Nah, tentu kita sebagai kepala sekolah ada solusi yang kita tawarkan. Apakah kita, sekarang saya mau disiplin, guru-guru saya masalahnya kurang disiplin gitu. Kemudian saya sebagai kepala sekolah tentu ingin mendisiplinkan guru-guru. Lalu apa yang kita tawarkan? Apakah absen setiap hari, absen sidik jari, absen? Ya, silakan apa yang Bapak Ibu tawarkan di sana. Nah, itu untuk kerangka berpikir. Sedikit hipotesis. Bagian C-nya biasanya kajian teori, kemudian kerangka berpikir, kemudian ada hipotesis tindakan atau hipotesis penelitian atau tindakan biasanya kalau di PTK. Cukup Bapak Ibu, kalau di hipotesis itu ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, inilah yang Bapak Ibu cantumkan. Hipotesis alternatifnya. Jadi ada pengaruhnya ataupun dapat meningkatkan seperti itu. Kita ini masih belum teruji ya sebelum Bapak Ibu ada di bab 4 nanti. Ini jadi tidak masalah. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis bahwa penerapan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar sesuai dengan judul Bapak Ibu. Nah, itu lebih kurangnya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh dan kita diskusikan. Seperti itu Pak Randi. Oke, baik. Terima kasih penyampaian materinya Bapak Soehardi tentang bab 2 ya Bapak Ibu ya, tentang bagaimana cara menulis ya untuk kajian pustaka atau tijan pustaka. Baik, kali ini akan saya lanjutkan bagaimana isi dari bab 3 gitu ya. Harapannya setelah kami sampaikan ini Bapak Ibu yang kemarin baru bab 1 bisa dilanjutkan langsung bab 2, bab 3. Nah, oke. Akan saya share screen. Ini contoh PTK, nanti kami akan share lagi contoh-contoh PTK-nya. Sebentar. Saya cari contoh yang lebih mudah. Nah, oke.
isi dari bab 3 adalah metode ya, metode penelitian ya. Ada yang menulis metode penelitian, ada yang menulis metodologi penelitian, ada yang prosedur penelitian dan yang lainnya. Nanti bisa disesuaikan dengan apa namanya? Pedoman ya. Pedoman untuk apa Bapak Ibu nulis gitu ya. Maksudnya di bagian mana ingin apa namanya? Ingin mengirimkan ke mana gitu. Biasanya ada pedomannya. Nah, secara umum biasanya metode penelitian. Ya, secara umum biasanya bab 3-nya itu bab 3 adalah metode penelitian. Hanya beda istilah. Nah, di metode penelitian ini ya, di metode penelitian ini urutannya bervariasi ya, bervariasi, dibolak-balik sebenarnya nggak masalah. Di sini umumnya yang A adalah jenis penelitian. Nah, pada jenis penelitian Bapak Ibu sampaikan bahwasannya penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Boleh disampaikan bahwasannya penelitian tindakan kelas adalah apa, itu juga boleh. Atau tidak perlu juga tidak masalah. Di sini disampaikan bahwasannya penelitian tindakan kelas terdiri dari 4 tahap gitu ya, atau boleh juga disampaikan penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas dengan berapa siklus, misalkan seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Kemudian di B ya, di B adalah subjek penelitian. Nah, di subjek penelitian secara ringkasnya seperti ini. Bapak Ibu sampaikan penelitiannya siswanya siapa. Maksudnya secara garis besar aja. Jadi disampaikan bahwasanya di sini siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Wanasaba berjumlah 23 siswa. Kalau mau lebih rinci boleh ditambahkan 23 siswa ini berapa siswa laki-laki, berapa siswa perempuan ya. Untuk secara rinci Bapak Ibu tidak perlu tuliskan di sini. Terkadang ada yang ingin nuliskan nama-nama siswa lengkap di sini. Itu saya rasa nggak perlu. Kalau ingin ditampilkan boleh ditaruh di lampiran. Jadi di lampiran boleh Bapak Ibu rinci nama-nama siswa boleh dan data-data siswa yang lain yang sifatnya tidak pribadi boleh. Ya, tetapi kalau yang ditulis di bab 3 cukup rangkumannya aja berapa siswa, siswa laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian prosedur penelitian. Nah, PTK sendiri prosedur penelitian ya menurut Chemis and McTaggart ini memang terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Ini dalam satu siklus. Kalau ada 2 siklus ya kembali lagi ke perencanaan lagi dan berputar seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sampaikan secara spesifik gitu ya. Satu persatu. Pada tahap perencanaan apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, di sini dijelaskan kalau perencanaannya adalah mengidentifikasi materi, kemudian menyusun RPP, kemudian menyusun langkah-langkah prosedur tindakan, dan membuat instrumen penelitian, misalkan membuat tes, membuat lembar observasi, dan yang lainnya. Nah, ini adalah secara umum yang kita lakukan pada rencana kegiatan atau perencanaan, plan. Ya. Kemudian pada pelaksanaan, nah ini pelaksanaan, Bapak Ibu bisa sampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti halnya di RPP. Cuma kalau di RPP kita tulis bentuknya seperti RPP, kalau di pelaksanaan tindakan kelas maka ditulis garis besarnya saja secara apa hal yang dilakukan oleh guru. Ya, misalkan di pendahuluan apa yang dilakukan di sini disampaikan. Kemudian di kegiatan inti bagaimana. Ya, ini menyesuaikan dengan metode atau media yang Bapak Ibu akan gunakan gitu ya dan penutup bagaimana. Nah, ini pertemuan 2 bagaimana dan seterusnya. Nah, ini di sini memang ya sekali lagi untuk PTK secara umum sesungguhnya tidak ada aturan berapa pertemuan dalam satu siklus secara umum ya Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin untuk PTK-nya untuk kegiatan pengajuan pangkat gitu ya, nanti bisa disesuaikan dengan pedoman. Ya, di pedoman yang ada di buku 4 gitu ya, disarankan bahwasannya dalam satu siklus minimal 2 pertemuan. Ya, minimal 2 pertemuan. Artinya Bapak Ibu boleh 3, boleh 4, boleh 2 dan seterusnya. Tidak boleh 1. Dan siklusnya minimal 2 siklus. Itu adalah yang diatur oleh buku 4 pedoman untuk kenaikan pangkat gitu ya. Jadi minimal 2 siklus dan satu siklusnya minimal 2 pertemuan. Silakan dikondisikan gitu ya. Kalau ingin kita ambil yang minimal berarti ya
kita ambil yang 2 siklus dan masing-masing siklus 2 pertemuan. Nah, itu. Nah, itu nanti disampaikan di sini, tulis di sini, baik dimulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan penutup, ya. Nah, dan tahap selanjutnya adalah observasi. Sesungguhnya tahap observasi ini bukan bergantian dengan tahap pelaksanaan, tetapi justru tahap observasi ini bersamaan, karena ada di salah satu sumber menyatakan bahwasannya plan, do, waktu do itu dilakukan bersama dengan observe. Jadi ada guru mengajar, ada juga teman sejawat ataupun observer lain yang mengobservasi Bapak Ibu pengajar. Nah, di sini disampaikan bagaimana teknis observasinya. Apa yang akan diobservasi dari Bapak Ibu. Nah, di sini disampaikan, direncanakan bahwasannya observasinya adalah memantau pelaksanaan tindakannya, gitu ya, baik pembelajaran, baik dari segi siswa, keaktifannya, baik dari segi guru dan yang lainnya. Nanti di sini disampaikan apa saja yang akan diobservasi di sini, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah refleksi, ya. Refleksi adalah langkah dari PTK yang paling akhir, ya, paling akhir di masing-masing siklus. Isinya adalah menganalisis hasil tindakan yang sudah kita lakukan, kemudian kita bercermin, gitu ya, merefleksikan diri, apakah tindakan saya sudah tepat, gitu ya, sehingga perlu atau tidak kita lakukan siklus berikutnya. Nah, itu yang dilakukan ketika refleksi. Refleksi ini bukan hanya berdasarkan dari skor, ya, bukan hanya berdasarkan dari skor hasil belajar siswa, tetapi bisa juga dari diskusi dengan observer, bagaimana hasilnya, apakah memang sudah baik dan yang lainnya. Jadi ada beberapa aspek yang dapat kita refleksikan, ya, tentang rencana yang sudah kita lakukan. Nah, itu adalah isi dari subbab subbab, namanya lupa. Subbab dari prosedur penelitian. Nah, jadi prosedur penelitian ini boleh Bapak Ibu berikan gambar Kemis and McTaggart itu, atau tidak perlu juga nggak masalah. Yang jelas mencerminkan 4 langkah dari PTK ini dalam masing-masing siklus. Nah, di sini. Oke. Nah, kemudian di subbab berikutnya adalah sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, kalau sumber data sudah pasti adalah siswa dan guru. Ya, kalau siswa yang diambil data apa saja bisa ditulis di sini. Kemudian kalau dari guru data apa saja yang ditulis. Kalau siswa pastilah hasil belajar siswa, kemudian aktivitas siswa gitu. Kalau guru mungkin langkah-langkah guru dalam proses pembelajaran gitu ya. Nah, terus teknik pengumpulan datanya bagaimana? Yang jelas kalau dalam PTK umumnya menggunakan observasi dan tes. Kita untuk wawancara sifatnya tidak wajib. Jadi boleh ditambahkan wawancara untuk siswa juga boleh juga tidak perlu. Yang jelas yang wajib adalah tes kalau ingin mengukur hasil belajar siswa gitu ya, dan observasi. Observasi ini sifatnya wajib ya. Observasi ini tidak harus dalam bentuk skor. Boleh juga dalam bentuk kualitatif, dalam bentuk tulisan juga boleh. Nah, terus yang terakhir adalah indikator keberhasilan. Ini juga boleh dirangkum. Ini sesungguhnya rangkuman dari apa yang sudah kita tulis. Apakah PTK kita lanjut ke siklus berikutnya atau tidak, kita dapat simpulkan atau rencanakan dari indikator keberhasilan. Di sini sang peneliti mensyaratkan bisa dikatakan berhasil ketika 85% siswa telah mencapai KKM. Ya, mencapai KKM. Ini KKM menyesuaikan dengan Bapak Ibu ya, sekolah Bapak Ibu dan pelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan PTK ya. Masalah persentasenya di sini sesungguhnya bebas ya, menyesuaikan. Ya, umumnya biasanya 75 sampai 85%. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, teknik ini bab 4. Nanti kita bahas bab. Teknik analisis data di sini disampaikan bahwasannya datanya adalah kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau mau lebih rinci Bapak Ibu bisa tambahkan di data kuantitatifnya apa saja. Ini belum rinci. Kalau mau lebih rinci boleh disampaikan bahwasannya bagaimana cara menghitung
skor ya, cara menghitung skor hasil belajar siswa. Misalkan nilai maksimal nilai siswa dibagi nilai maksimal dikali 100. Kemudian berapa persentasenya, bagaimana persentase ketuntasannya, bisa ditulis rumusnya. Jadi mungkin hanya 1-2 rumus ya di sini untuk kuantitatif. Jadi disarankan ditambahkan di sini minimal ada bagaimana cara menghitung persentase menghitung nilai ketuntasan siswa masing-masing siswa dan bagaimana menghitung ketuntasan secara klasikal. Jadi minimal ada 2 itu untuk di teknik analisis data. Akhirnya lengkap ya. Jadi itu tadi bab 3-nya hanya seperti itu, dan bab 3 ini sifatnya mirip. Jadi antar PTK gitu ya, memang mirip. Jadi nggak perlu takut kalau mirip, karena memang bedanya hanya pada bagaimana Bapak Ibu menerapkan metode atau model. Misalkan di sini ketika menggunakan metode A pastilah beda dengan metode B. Selain itu mirip-mirip ya kalimat-kalimatnya, mulai dari bagaimana jenis penelitiannya, subjeknya mungkin hanya mengganti jumlah siswanya, mengganti nama sekolahnya gitu kan. Dan yang lainnya sebagian besar juga mirip, termasuk teknik analisis data juga bagaimana cara menghitung ketuntasan siswanya antar peneliti satu dan yang lainnya juga mirip, beda-beda sedikit lah, tinggal bisa diedit yang lainnya. Mungkin itu dulu, nanti kita akan lebih banyak berdiskusi gitu ya tentang bab 2 dan bab 3 ini. Mungkin itu Pak Ardi ya. Baik Bapak Ibu, mungkin selanjutnya adalah kita bisa diskusi ya, apa kesulitan Bapak Ibu dalam proses menulis bab 2 ataupun bab 3 ataupun bab 1 juga boleh dibahas lagi. Yang ingin bertanya silakan Bapak Ibu bisa klik raise hand ya, bisa nanti akan kami bukakan mikrofonnya, atau bisa bertanya secara tulisan, bisa tulis di kolom chat ini, nanti kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada Bu Nina yang sudah klik raise hand. Yang ingin bertanya silakan di tombol di Zoom Bapak Ibu sudah ada tombol raise hand, bisa diklik dulu, nanti kami baru buka mikrofonnya. Silakan Bu Nina. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini videonya saya off karena mempengaruhi sinyal Pak Randi. Ya, Pak Randi, perkenalkan saya Nina. Saya Widya Iswara dari BBPK Ciloto, Kemenkes, Pak Randi. Kalau dulu di butir kegiatan WI itu ada PPK, Pak Randi. Tapi kalau sekarang nggak ada. Tapi ini menarik bagi saya karena ini bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini saya terus terang saja belum mengerjakan juga yang dari pendahuluan Pak Randy karena tugas di kantor itu begitu luar biasa, jadi tidak sempat Pak Randy. Tapi saya menyimak terus pembelajaran Zoom-nya. Ini kalau dilihat ini apakah untuk pelatihan ini bisa diterapkan PTK ini? Karena kalau saya lihat kan kalau di pelatihan itu kalau dalam satu mata ajar itu hanya satu kali pertemuan gitu. Kalau tadi kan ada beberapa pertemuan gitu ya di dalam siklus-siklusnya itu Pak Randi. Kemudian tadi itu kan ada hipotesis ya Pak Randi. Tapi kan pada umumnya pasti hipotesis itu menyatakan bahwa ada pengaruh atau ada peningkatan gitu. Itu pada umumnya seperti itu. Apakah harus selalu dituliskan hipotesis tersebut? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan dulu Pak Randi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nina ya. Menarik sekali nih memang untuk Widya Iswara ya. Jadi sesungguhnya penelitian tindakan ya secara umum itu disebut dengan action research ya, atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan ini bisa penelitian tindakan kelas, PTK yang populer di kalangan guru-guru. Kemudian ada penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah ataupun pengawas, atau bisa juga penelitian tindakan pengawasan gitu ya. Nah, penelitian tindakan-tindakan ini sifatnya siklus gitu ya. Termasuk untuk Bapak Ibu Widya Iswara gitu juga boleh melakukan penelitian tindakan kelas.
Karena memang ketika melakukan proses pelatihan, gitu, memang ada namanya pengajar dan ada namanya peserta didik, dan itu merupakan syarat utama dalam proses melakukan penelitian tindakan kelas, gitu ya. Masalah teknisnya memang dikembalikan lagi pada kondisi masing-masing, ya. Memang penelitian tindakan kelas, gitu ya, untuk secara umum itu minimal dilakukan 2 siklus dengan 1 siklus minimal 2 pertemuan, itu kalau untuk sebagai syarat PAK ya Bapak Ibu. Jadi kalau di luar itu sesungguhnya bebas, ya bebas. Sesungguhnya Bapak Ibu lakukan penelitian 1 siklus 1 pertemuan itu no problem untuk PTK. Tetapi kalau untuk syarat PAK memang disyaratkan seperti itu. Jadi memang mungkin itu kendala dari Ibu Nina ya, karena mungkin sering ganti-ganti widya suara ya, belum sampai tuntas selesai ganti gitu ya Bu ya. Ya, oke. Jadi Pak Randi, jadi kalau kita ingin mengetahui misalnya penerapan metode role playing pada materi Whole of Government misalnya, itu kan hanya 1 kali pertemuan Pak Randi. Jadi itu bagaimana ya? Ya sesungguhnya begini Bu. Jadi PTK ini termasuk jenis penelitian ya. Namanya penelitian memang istilahnya tidak reguler. Tidak reguler itu termasuk di sekolah sama Bu. Jadi termasuk di sekolah ketika kita menerapkan sebuah metode tertentu pada materi A, namanya materi A itu kan pasti harusnya dilakukan 1 kali di kelas. Ya, tetapi kalau namanya penelitian ya terpaksa kita harus menambah jam tambahan. Biasanya seperti itu boleh. Jadi kondisional, boleh Ibu tambah dengan jam tambahan, atau mungkin kondisional bagaimana teknis di lapangan gitu ya. Termasuk ketika seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas, pastinya ada beberapa materi yang nanti akan diulang kembali. Ya memang namanya penelitian ya, kita harus mencoba kembali. Jadi teknisnya seperti itu Ibu. Jadi kalau misalkan pada mata diklat tertentu 1 kali dirasa belum cukup, maka Ibu harus memang berkoordinasi dengan pihak di sana, baik dari peserta pelatihan ataupun panitia, untuk meminta waktu untuk melanjutkan penelitiannya. Begitu Ibu. Jadi memang di lapangan semua sama saja kondisinya seperti ini, bukan hanya Bapak Ibu widya suara, guru juga saya rasa sama. Begitu Ibu. Mungkin untuk hipotesis mungkin bisa dijelaskan Pak Suhardi, silakan Bapak. Baik. Hipotesis tadi ya. Ya, hipotesis itu kan ada di bab 2 Bapak Ibu. Ada bab 2. Tapi tergantung juga nanti bagaimana format. Kalau ada di kampus misalkan ada yang menggunakan di bab 2, silakan diikuti di bab 2. Kalaupun ada di bab 3, silahkan diikuti. Nah, khusus hipotesis di PTK yang biasa kami lihat untuk guru-guru, itu ada di bab 2 yang saya jelaskan tadi, hipotesis tindakan. Memang hipotesis itu adalah kan jawaban sementara kita. Jawaban sementara atas apa yang akan kita lakukan nanti. Ini masih sementara sifatnya. Jadi tidak jadi masalah apakah hipotesis itu kita hipotesis alternatif yang positif, jadi ada pengaruh ya seperti itu, ataupun ada efek ataupun ada peningkatan yang dihasilkan ataupun yang didapatkan ketika menerapkan metode A ataupun media A misalkan, itu tidak masalah. Ataupun Bapak Ibu mau menerapkan apa misalkan, itu selalu akan menghasilkan hipotesis yang seperti itu. Itu Pak Randi. Ya, terima kasih Pak Randi. Jadi kesimpulannya untuk Bapak Ibu tentang hipotesis tindakan itu sifatnya kondisional ya, kondisional. Kalau memang pada format diminta harus ada hipotesis tindakan, Bapak Ibu tambahkan. Jika memang tidak ada, maka juga tidak wajib juga dicantumkan ya, dicantumkan. Karena memang hipotesis pada PTK memang harapannya adalah pembelajaran nanti akan meningkatkan hasil belajar, sudah pasti itu. Cuma ya kita dalam segi penulisan aja tinggal menyesuaikan apakah memang diwajibkan tulisan itu di hipotesis bab 2 ataukah
tidak perlu. Jadi kondisional gitu ya. Jadi tidak wajib. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bambang Sugeng S. Silakan Bapak. Bisa dibuka Ya, mikrofon. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf dari kemarin judul juga saya masih ini ya, masih ragu gitu ya. Kemudian nulis bab 1 juga belum nih Pak Randi, Pak Swerdi. Oh iya, enggak apa-apa Pak. Kami Insya tunggu. Allah nanti. Jadi ada kebingungan itu ya karena mungkin ketidakbiasaan menulis gitu kali Pak ya. Selama ini memang belum pernah menulis. Dan kebetulan waktu kuliah juga komprehensif, jadi tidak menyusun skripsi itu Pak. Jadi pengalaman itu masih keren lah Pak. Zaman sekarang sudah nggak ada ya. itu. Jadi sampai sekarang, aduh ini karena sebenarnya keterpaksaan aja, ada tuntutan untuk membuat PTK itu saja Pak. Ini mau mencoba itu. Nah, satu yang saya tanyakan itu apakah dalam kajian-kajian pustaka atau dalam masih bab 1 kalau dari uraian itu sekilas nih Pak Swerdi, mohon maaf ya. Dalam pendahuluan itu sepertinya lebih kepada ungkapan-ungkapan tentang kondisional ketika kita mengajar dengan bahasa kita sendiri. Tapi ada beberapa PTK juga yang saya lihat tuh itu sudah kutipan-kutipan satu pendapat ahli gitu ya. Yang kedua, kalau dalam kajian pustaka itu kan sudah jelas, yaitu mesti mengambil dari pendapat-pendapat para ahli ya. Nah, cara mengutip itu apakah tinggal di copy paste atau bahkan juga bisakah kita mengambil copy paste dari PTK orang yang sudah membuat, karena pada dasarnya dalam teori itu sama itu saja dulu Pak. Baik. Hardi, Pak Randi, baik. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang Sugeng, pertanyaannya dipahami. Jadi saya jawab yang pertama adalah pendahuluan ya. Memang nggak perlu takut Bapak Ibu dalam menulis pendahuluan, karena pada dasarnya pendahuluan pada PTK ini justru penekanan utamanya adalah kondisi di lapangan. Ini yang penting ini ya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin mengkerucut gitu ya, pendahuluan kan biasanya mengerucut mulai dari yang umum sampai yang khusus gitu ya. Boleh kita sampaikan bahwasannya mulai dari umum dulu. Pendidikan adalah usaha sadar dan lainnya gitu, boleh dari umum paragraf pertama, paragraf kedua kita mulai masuk pembelajaran, dan paragraf berikutnya kita sudah sesungguhnya harus harus kita memaparkan justru lebih banyak kondisi di lapangan ya, kondisi di lapangan khususnya apa yang masalah utama kita yang nanti akan kita jadikan judul. Kalau masalah kita adalah hasil belajar siswa, maka yang banyak dominan kita paparkan pada latar belakang adalah memang rendahnya hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini rendahnya bisa dengan Bapak Ibu memberikan pretest gitu ke siswa. Kalau memang ingin rencananya spesifik gitu, bisa berikan pretest, kemudian kita Bapak Ibu sampaikan seperti ini hasilnya dan yang seperti ini, atau bisa juga dari nilai-nilai sebelumnya juga boleh. Jadi boleh itu. Jadi boleh dari nilai awal semester atau apapun itu. Semakin datanya lengkap, kita juga nanti akan lebih mudah dalam menyampaikan kondisi hasil belajar siswa. Nah, otomatis bukan hanya hasil belajar siswa yang kita sampaikan. Ketika hasil belajar siswa rendah, kita identifikasi di sana apa yang menyebabkan hasil belajar siswa rendah. Nah, kemudian dari identifikasi itu kita analisis, dan setelah kita analisis, kita berikan sebuah solusi. Solusinya apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu cocok? Sekali lagi menurut Bapak Ibu, nggak perlu khawatir judulnya basi gitu ya. Judulnya basi, nggak perlu khawatir, Pak, saya pakai metode think per share sudah dilakukan banyak orang, Pak, saya pakai number head together sudah dilakukan banyak orang. Nggak masalah, karena PTK sifatnya spesifik untuk kondisi di lapangan Bapak Ibu. Jadi sifatnya bukan general untuk umum. Jadi nggak perlu takut judulnya Bapak Ibu mirip dengan judul yang lain. Gitu, nggak perlu khawatir, karena nanti hasilnya pun nanti pasti akan berbeda. Berbeda secara deskripsi lengkapnya ya. Jadi itu yang untuk pendahuluan. Untuk tinjauan pustaka, silakan Pak Swerdi bisa menambahkan tinjauan pustaka, cara menulisnya. Pak Sugeng, Pak Bambang Sugeng ya.
saran saya yang pertama hanya sekedar sharing Bapak Ibu di kelas ini, silahkan mulai dulu, mulai saja ditulis dulu. Masalah rapi ataupun tidak rapi, apakah nanti ada revisi, itu sesuatu yang sangat wajar. Jadi memang untuk yang perkara menulis ini ya, yang sulit itu ya mulai, tetapi silahkan mulai saja terlebih dahulu. Judulnya sudah sangat jelas apa yang Bapak Ibu akan terapkan, kemudian apa masalahnya yang Bapak Ibu akan selesaikan atau ditingkatkan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan Pak Sugeng terkait dengan kajian pustaka atau di pendahuluan. Pendahuluan itu kan isinya yang pertama ada masalah yang pertama. Kemudian ada teori atau kondisi ideal yang seperti apa. Nah, kondisi ideal itulah yang digambarkan oleh teori ataupun hasil penelitian yang sudah ada yang mendukung apa yang akan kita teliti. Masalahnya misalkan Bapak Ibu jelaskan, misalkan rendah hasil belajar. Rendah hasil belajar atau tidak ada motivasi siswa di kelas Bapak Ibu. Nah, lalu paragraf kedua atau bagian kedua yang Bapak Ibu jelaskan adalah apa yang Bapak Ibu terapkan. Misalkan metode role playing misalkan. Nah, metode role playing itulah yang Bapak Ibu jelaskan di bagian kedua setelah ada masalah. Inilah yang Bapak Ibu akan jelaskan seperti apa metode itu. Sehingga itu Bapak Ibu ambil yang diterapkan di kelas. Nah, sehingga setelah ada masalah, kondisi idealnya apa? Nah, di situ yang diungkapkan dari teori-teori ataupun hasil penelitian, nah itulah yang Bapak Ibu jelaskan pada latar belakang. Tentu ada sumber-sumbernya yang Bapak Ibu kutip, apakah dari jurnal, apakah dari buku. Nah, itu yang urgent yang Bapak Ibu harus ungkapkan di latar belakang. Terus yang bagian ketiga yaitu pentingnya atau urgensi dari penelitian Bapak Ibu. Apa sih urgensinya? Cukup 3 bagian itu saja Bapak Ibu jelaskan pada latar belakang. Jadi tidak perlu panjang lebar. Ada masalahnya apa? Kemudian kondisi idealnya atau teori berdasarkan buku teori ataupun berdasarkan hasil penelitiannya apa? Kemudian pentingnya penelitian kita ini apa gitu. Kalau sudah ada 3 itu sudah selesai latar belakang. Ya. Lalu tadi terkait dengan kutipan ya, mungkin bisa kita bahas minggu depan terkait dengan kutipan. Apakah kita tinggal copy paste? Apakah kita ubah ataupun parafrase istilahnya? Kalau di laporan penelitian yang saya lihat sekarang memang ada ya cek plagiasinya untuk laporan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada dicek plagiasinya, itu biasanya kita lakukan parafrase kalau di laporan, tetapi sejauh ini memang belum ada Pak Sugeng ataupun Bapak Ibu yang lain, apakah ada cek plagiatnya di laporan PTK? Jika memang ada, disarankan untuk melakukan parafrase, yaitu terkait dengan Bapak Ibu ambil sumbernya, sumber kutipannya, kemudian Bapak Ibu tuangkan dalam bahasa sendiri, kemudian dicantumkan sumber aslinya. Itu maksudnya parafrase untuk menghindari plagiat. Tapi jika memang belum ada sampai sekarang untuk cek plagiat dari laporan, karena laporan itu sangat banyak sekali jumlah halamannya, kemudian tidak ada cek plagiasinya, silahkan teori-teori itu mungkin bisa di copy paste, dan jangan lupa, tetapi meskipun Bapak Ibu hanya copy paste, tetapi di bagian akhirnya itu wajib Bapak Ibu memberikan pendapat sendiri atau menyimpulkan, memberikan kesimpulan, memberikan pandangan berdasarkan teori ataupun kajian yang Bapak Ibu lakukan. Berdasarkan 2 atau 3 pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nah itu yang menjadi dasarnya Bapak Ibu dalam kajian pustaka. Itu Pak Randi. Baik. Terima kasih Pak Ardi. Ya, di sini sekalian ini ada pertanyaan di kolom chat ya tentang kajian pustaka dari Bu Retno Purwanti ya. Bolehkah kajian pustaka dikutip dari blog
orang lain dan apakah dituliskan alamat situsnya tanpa menjadi sumber bukunya pada daftar pustaka? Mungkin langsung saya jawab dari Bu Retno Purwanti ya. Karena laporan PTK merupakan karya tulis ilmiah, ya karya tulis ilmiah, maka ketika kita mengambil sumber juga harus sumber yang sifatnya ilmiah, ya sumber ilmiah. Jadi sumber-sumber yang sifatnya dari blog, ya dari blog atau website yang sifatnya pribadi tidak disarankan, ya tidak disarankan. Sekali lagi, sumber dari blog atau website yang sifatnya pribadi tidak disarankan. Seperti halnya bla 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 .blogspot.com, bla 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 .wordpress.com atau yang lainnya yang .com yang sifatnya sumber tidak resmi, maka tidak disarankan karena memang merupakan sumber yang tidak valid untuk karya tulis ilmiah, ya. Karena bisa jadi sumbernya benar, artinya isinya secara isi benar, tetapi secara kevalitan dari segi karya tulis ilmiah akan dipertanyakan sehingga tidak tepat, ya. Untuk sumber kajian pustaka yang tepat adalah yang pertama adalah buku, ya buku itu bisa buku cetak, bisa buku online boleh ya, atau bisa berupa jurnal artikel ya, artikel pada jurnal nasional baik cetak ataupun online boleh ya. Nanti silakan cara mencarinya mungkin akan saya praktekkan biar lebih mudah, yaitu Bapak Ibu yang belum tahu mungkin ya, yang mungkin sering ikut kelas kami mungkin sudah sering tahu, bisa gunakan Google Cendekia. Bapak Ibu tulis saja Google Cendekia. Jadi jangan nulisnya langsung di Google. Misalkan mau nulis pembelajaran berbasis masalah nih di Google. Nah, ini munculnya variasi Bapak Ibu. Mulai dari Wikipedia, medianeliti.com ya. Kemudian ada penelitian tindakan kelas .blogspot.com. Nah, ini nggak valid juga. Ya, jadi jangan diambil. Nanti malah sumbernya banyak blogspotnya malah nggak valid sebagai karya tulis ilmiah. Nah, caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Google Scholar dulu. Google Scholar. SCHLAR. Google Scholar gini. Kemudian Bapak Ibu masuk Google Scholar gini, muncul Google Scholar. Atau boleh juga Google Cendekia, namanya sama. Bahasa Indonesianya Google Cendekia. Bapak Ibu buka bagian atas ini, nanti akan muncul namanya Google Cendekia atau Google Scholar sama. Nah, setelah masuk Google Cendekia, baru Bapak Ibu tulis pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti sumber-sumber yang akan muncul di sini adalah sumber yang terkait sumber ilmiah. Ya, Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya masing-masing kampus ini, jurnal ini, gitu ya. Klik PDF sebelah kanan ini sumber-sumber ilmiah semua. Jadi inilah yang nanti akan Bapak Ibu gunakan untuk sumber dari PTK Bapak Ibu boleh. Jadi ketika ingin, oh saya cocok ini sumbernya ini, saya klik akademia.edu ini. Nah, misalkan itu. Nah, muncullah sumber ini. Nah, bisa Bapak Ibu ambil gitu ya. Cara merujuknya bagaimana? Tinggal disesuaikan dengan cara nulis daftar pustaka. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, gitu ya. Yang jelas itu cara mencari. Kalau ingin mencari jurnal artikel bisa pakai Google Scholar atau Google Cendekia. Kalau ingin mencari buku juga sama pakai Google Book. Google Book dibuka seperti ini, Google Book ya. Google Book, tetapi di sini saya beri catatan khusus bahwasanya Google Book ini kita tidak bisa mendownload semua satu file satu buku, nggak bisa. Ya, jadi buku-buku yang ada di Google Book ini sifatnya preview. Ya, preview itu hanya menampilkan sebagian. Tapi lumayan sudah daripada beli bukunya gitu ya, daripada beli bukunya ya lumayan mahal gitu ya. Bisa pakai Google Book, misalkan tulis pembelajaran berbasis masalah. Oke. Nah, nanti akan muncul di sini pembelajaran berbasis masalah ya. Misalkan saya buka salah satu buku ini, bukunya Pak Putu Beni. Karya Bapak Putu. Nah, di sini bukunya sesungguhnya 104 halaman, ada keterangannya di sini ya. Ada keterangannya 104 halaman, tetapi yang ditampilkan hanya 24 halaman. Hanya 1/5 bagiannya. Yang lainnya mana ya Bapak Ibu beli gitu ya. Tapi
Kalau kebetulan sumber yang Bapak Ibu ketemu di buku ini, ya misalkan pas buka-buka previewnya ini, oh saya cocok nih sumbernya yang ini, saya copy ini gitu ya, saya copy dan saya ambil ini, boleh. Nanti tinggal diambil data apa namanya tulisannya bagian tertentu di previewnya ini dan kita tulis sumbernya dari buku ini. Gitu. Jadi itu sudah sangat sangat memudahkan Bapak Ibu yang mungkin kesulitan mencari buku cetak. Ya, jadi paling enggak dari Google Book ini sudah lumayan dan Google Cendekia tadi. Jadi itu akan sangat membantu untuk dalam menulis apa namanya karya tulis ilmiah yang tadi gitu ya. Mungkin itu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Ini ada silakan Bapak dari Ibu Sri dari SMA N3 Pemalang. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan, Pak Randi. Ya, monggo, silakan Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di saya di sini di pikiran. Terkait dengan bab 2, apabila penelitian, misalnya saya membuat penelitian judul itu kalau dicari di jurnal tidak ada, atau mungkin hampir jarang begitu. Nah, pada bab 2, pada poin kedua, itu kan berisi tentang penelitian yang relevan. Itu kan berarti kita mengambil dari jurnal-jurnal yang judulnya hampir mirip, gitu Pak Randi. Ya, silakan pertanyaannya. Itu saja Bu Sri. Sebentar Pak. Nah, kalau misalkan tidak ada, kalau tidak ada penelitian yang relevan, berarti itu diabaikan. Ngoten nggih? Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan siklus. Pada bab 3. Itu yang saya agak ragu. Karena kadang saya membaca dari skripsi orang, ada siklus 1 misalnya menggunakan perlakuan model A atau konvensional. Pembelajaran konvensional. Siklus 2 menggunakan perlakuan yang kita menggunakan misalnya metode make a match gitu yang tadi gitu ya. Sebetulnya itu antara siklus 1 dan siklus 2 itu apakah perlakuannya sama ataukah berbeda? Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Terakhir Pak. Ya. Yang ketiga balik lagi ke bab 2 pada kerangka berpikir. Ya. Kerangka berpikir itu kalau misalnya penelitian pengaruh A terhadap B gitu ya, itu kan berarti kerangka berpikirnya kan seperti gambar gitu nggak Pak? Nah ini kalau PTK bagaimana? Contohnya seperti apa kerangka berpikirnya? Baik Bu, mungkin akan saya jawab dulu untuk yang bab 3, nanti bab 2 dijawab oleh Pak Suwardi. Untuk siklus ya, ketika Bapak Ibu nggak usah bingung dengan siklus gitu ya, kalau yang Ibu sampaikan tadi ketika siklus 1 belum pakai metode, siklus 2 sudah pakai metode itu sebenarnya kurang tepat. Karena ketika kita sudah masuk dalam tahap siklus, maka yang kita lakukan adalah yang sesuai dengan yang kita rencanakan, judul gitu ya. Kalau judul kita adalah penggunaan make a match, maka ketika siklus 1 kita sudah menggunakan make a match gitu ya. Nah, pada siklus 2 kita juga harus tetap menggunakan make a match ya. Jadi judul itu sudah mencakup siklus 1, siklus 2, siklus 3, dan siklus selanjutnya juga harus sesuai dengan judul. Kalau Bapak Ibu menggunakan metode di luar dari judul, maka itu disebut dengan prasiklus. Jadi ada namanya prasiklus ini boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Gitu. Tapi kalau dilakukan nanti akan menjadi nilai plus. Gitu ya. Prasiklus memang kita memberikan suatu pembelajaran dengan ala kadarnya. Ala kadarnya itu tanpa menggunakan metode yang akan kita rencanakan. Misalkan metode yang umum, kita menggunakan konvensional, itu sifatnya prasiklus. Lah, dari prasiklus ini seharusnya ada namanya pretest atau prates. Nah, prates itu adalah tes-tes yang umum itu, kemudian barulah kita tulis latar belakang. Lah, setelah tulis latar belakang, kita rencanakan siklus 1 berdasarkan apa yang kita rencanakan di judul tadi, misalkan metode role playing misalkan. Maka di siklus 1 sudah melakukan role playing, dan apa yang kita lakukan di siklus 2, terkadang Bapak Ibu bingung. Siklus 2 mau melakukan apa lagi nih ya? Siklus 2 adalah melakukan
perbaikan dari siklus 1 tanpa mengubah metodenya, ya, atau tanpa mengubah medianya. Kalau kita metodenya adalah role playing, maka siklus 1 role playing dan siklus 2 adalah role playing yang sudah kita perbaiki langkah-langkahnya. Ya. Jadi andai kata role playing kita sudah kita rinci nih, makanya di langkah keempat PTK adalah refleksi. Ketika refleksi, Bapak Ibu pikirkan dan diskusikan dengan teman sejawat yang menjadi observer kita. Langkah-langkah apa yang sekiranya tadi kurang tepat? Lah, langkah-langkah yang tidak tepat itu kita perbaiki dan kita lakukan role playing gaya baru di siklus 2. Gitu. Maksudnya tetap langkah-langkah role playing, cuma ada beberapa langkah yang mungkin diperinci. Yang awalnya mungkin hanya memantau siswa dari jauh, ternyata kurang tepat. Oh, berarti harus diberi tambahan membimbing siswa berkeliling kelas misalkan. Nah, itu adalah beberapa langkah-langkah tambahan yang tetap tidak merubah konsep role playing, tetapi kita melakukan perbaikan langkah-langkah pembelajarannya. Gitu, Ibu. Jadi, sekalipun ada siklus 3 juga sama. Kita tetap melakukan model atau metode yang berada di judul. Gitu. Gitu, Ibu. Sebentar, Pak. Penelitian dikatakan sukses secara klasikal, sebetulnya itu 80% atau 85%, Pak? Atau tergantung kita merujuk? Tergantung, ya tergantung Bapak Ibu merujuk. Jadi lebih baik kalau memang ada rujukannya akan lebih baik. Tetapi itu kondisional di sekolah masing-masing. Karena PTK sifatnya adalah purposive sampling. Jadi menyesuaikan, termasuk KKM. KKM kita tidak bisa memaksa KKM mata pelajaran ini di sekolah ini sama dengan ini. Tidak mesti. Jadi PTK ini sifatnya sangat kondisional, sangat spesifik khusus untuk siswa kita. Jadi nggak perlu takut menuliskan minimal KKM-nya berapa. Kalau memang 70 ya nggak masalah. Gitu. Nggak perlu ikut sekolah lain misalkan sampai 80 atau 85. Jadi KKM-nya menyesuaikan, persentase klasikal minimum untuk secara klasikal juga kondisional, bisa 75%, 80%, 85%, dan yang lain sebagainya. Gitu, Ibu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Pak Suwardi. Silakan, Pak Suwardi. Terima kasih. Baik, Bu. Bu Sri, terkait dengan judul atau variabelnya mungkin yang setelah dicari-cari di segala referensi kurang ataupun nggak ada malah. Nah, ini mungkin terkait dengan pola berpikir kita, Bapak Ibu. Sedikit saya berikan masukan kepada Bapak Ibu semua yang mungkin hampir sama pemikirannya. Kita coba berpikir sederhana saja dulu. Kita belum ngapa-ngapain sudah memikir berat banget, nggak ada nih, padahal belum dicari gitu kan. Kira-kira apa nih variabel apa yang mungkin menurut Bu Sri tidak ada? Saya coba praktekkan. Misalnya gini. Misalkan judulnya gini, untuk peningkatan motivasi dan hasil pembelajaran daring dengan melalui mobile APPS. Mobile aplikasi, oke. Iya, APPS. Baik. Mungkin aplikasi kreator. Oke. Mungkin sesuatu yang kita anggap baru gitu ya. Coba Bapak Ibu cek saja di Google Scholar itu. Insya Allah akan ada semua. Kita coba cek ya. Sebentar. Ya, mungkin pembelajaran daring tergolong baru ya. Tergolong baru itu anggapan kita. Google Scholar yang tadi dibuka oleh Pak Randi. Nah, katakan kita ingin mencari apa sesuatu yang baru di daring ini, mobile aplikasi apa namanya, book creator atau apa tadi? Aplikasi kreator, smart creator kalau nggak salah. Smart creator meningkatkan. Iya, jadi dibuat aplikasi terus masuk ke HP sebagai aplikasi. Menggunakan smart APPS aja, Pak. Ya, smart. Gini dah. Ya, betul. Ada nggak? Mungkin bisa dijelaskan, kan smart creator itu kan ada banyak nanti di situ. Pak Randi, jadi mungkin bisa dibantu. saya menggunakan APPS. Aplikasi apa? APPS. Aplikasinya APPS, Pak.
APPS. Oh, APPS. APPS-nya itu ada di Play Store atau bagaimana, Ibu? Di Google. Di Google saya download Ya. aplikasi tersebut. Kemudian saya buat, mendesain materi. Sebetulnya itu adalah pembelajaran multimedia. Itu bisa masuk. Gitu. Nah, di situ Ibu sudah mulai memberikan kata kunci multimedia. Artinya kita menuliskan metode atau media yang kita gunakan. Andai kata memang itu sesuatu hal yang baru, misalkan APPS belum ada yang gunakan nih untuk PTK, itu nggak masalah. Tidak harus sama persis APPS yang kita rujuk. Kita bisa rujuk secara umum. Misalkan penggunaan aplikasi Android dalam pembelajaran sudah sangat banyak sekali bisa Bapak Ibu rujuk. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran, penggunaan media online, penggunaan media daring. Jadi media tidak harus persis gitu ya. Karena memang kalau kita persis spesifik, apalagi sifatnya spesifiknya merek gitu ya, itu sudah menyatakan merek ya, maka itu belum tentu ada yang sama persis, Ibu. Jadi kalau sifatnya sudah mengarah pada merek gitu ya, merek tertentu, misalkan awal-awal penggunaan Zoom gitu ya, penggunaan Zoom dalam pembelajaran, orang pertama juga nanti bingung pastinya, orang pertama yang nulis itu. Tapi sekarang sudah banyak judul penggunaan Zoom gitu ya, penggunaan Google Meet. Itu awal orang yang nulis pasti juga akan bingung. Ya, misalkan penggunaan Zoom sudah banyak. Bagaimana kalau penggunaan Microsoft Teams? Oh, masih sedikit kan? Tapi kita bisa gunakan penggunaan video conference sebagai kata ganti dari Microsoft Teams. Jadi tidak harus merek yang sama, tetapi kita lingkupnya kita perluas boleh. Penggunaan aplikasi Android, penggunaan multimedia dan yang lainnya itu bisa kita rujuk juga. Gitu. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi tidak masalah, justru unik, judul Ibu bisa lebih spesifik ya. Sudah tinggal mengembangkan. Oke, Bu Sri, seperti itu memang kalau memang tidak ada karena sangat spesifik, kecil sekali. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan yang mendekati kalau memang itu berkaitan dengan multimedia atau aplikasi. Media interaktif mungkin ya. Media interaktif bisa. Media interaktif di model pembelajaran daring itu bisa Bapak Ibu gunakan. Nanti dijelaskan Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa di dalamnya. Seperti itu. Silakan Pak Randi. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Silakan Ibu Wiwi. Dibuka mikrofonnya Ibu Wiwi. Ada Pak Hairudin Nuri? Sebentar, pencet. Nah, silakan. Halo. Iya, Bu Wiwi dulu, kemudian Pak Hairudin. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan kondisinya belajar itu daring ya, Pak. Nah, ini kalau misalnya mengadakan PTK secara daring atau di sekolah saya kemarin itu pernah diadakan tatap muka setengah ya. Jadi 50% siswa masuk, yang 50% ada di rumah gitu. Nah, semua metode itu rata-rata kan kooperatif, Pak. Maksudnya berkelompok begitu, Pak. Nah, kalau dalam kondisi daring ini, kalau mengadakan berkelompok itu bagaimana caranya, Pak? Itu yang pertama. Baik, mungkin itu aja. Kedua, itu. Ya. Satu lagi, Pak. Kalau nanti ya, silakan Ibu, silakan. Kalau nanti sudah jadi, kan kami kalau naik pangkat harus jurnal ISSN ya, Pak. Di kelompok kita belajar ini, apakah menerbitkan jurnal begitu, Pak? Jurnal PTK yang kita buat itu. Terima kasih, Bapak. Sekian. Ya, terima kasih Ibu Wiwi, sudah kita pahami pertanyaannya. Yang pertama adalah metode yang akan kita gunakan ketika daring. Ya, sekali lagi itu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir menggunakan metode metode seperti apa yang kita gunakan. Dalam PTK kita boleh menampilkan metode, boleh juga tidak. Jadi misalkan
saya memberikan judul penggunaan media Zoom Meeting dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa juga boleh. Jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung metodenya harus kooperatif, tidak perlu. Jadi tidak harus ya Bapak Ibu. Jadi metode kooperatif itu boleh kita gunakan, boleh tidak. Itu hanya salah satu jenis metode yang ada yang diciptakan oleh salah satu ahli ya, Slavin biasanya gitu ya. Ada ratusan metode mulai dari TPS dan yang lainnya gitu. Sekarang sudah metode kooperatif sudah ya tetap dipakai, tetapi bisa juga digantikan dengan yang lain. Apalagi sudah zamannya sekarang, apalagi keterbatasan sifatnya online, metode kooperatif memang istilahnya sedikit dikurangi karena memang proses pembelajarannya lebih pada menekankan pada media pembelajaran yang digunakan gitu. Karena memang cukup sulit Ibu untuk metode kooperatif yang misalkan kita gunakan number head together ataupun think pair share ataupun yang lain, itu kan membutuhkan suatu bentuk tatap muka antar siswa gitu. Nah, itu memang sangat sulit di era pandemi ini. Maka saya sarankan kalau ingin membuat PTK yang sifatnya daring, full daring, maka memang kita fokusnya bukan pada metode, tetapi lebih pada media yang akan kita gunakan. Misalkan penggunaan Google Classroom, penggunaan Edmodo, penggunaan Schoology, misalkan kalau menggunakan Learning Management System, atau penggunaan Zoom Meeting, penggunaan Google Meet, atau penggunaan aplikasi Quizzes atau dan yang lainnya, itu bisa Bapak Ibu gunakan untuk PTK di masa daring. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jurnal ISSN ya, jurnal ISSN. Kebetulan kami juga mengelola jurnal ISSN. Di sini untuk kelas ini namanya kelas bimbingan PTK. Apabila PTK Bapak Ibu sudah selesai, ya sudah selesai nantinya, kemudian ingin menjadikan artikel dari Bapak Ibu, kami ada kelas lagi, kelas bimbingan publikasi. Jadi nanti kelasnya itu sudah pasti nanti terpublikasi sampai tuntas gitu ya, terpublikasi di jurnal ISSN yang memiliki DOI gitu ya, yang ada ada aturan tertentu yang harus mewajibkan jurnal nasional ber-ISSN. Kami menyiapkan kelas tertentu bukan di kelas ini, Bu. Jadi nanti kalau ingin lanjut bisa hubungi kami, baik saya ataupun Pak Suwardi gitu. Gitu Ibu. Mungkin Pak Adi mau menambahkan, silakan. Cukup, saya rasa Pak Adi. Oke, pertanyaan yang mungkin terakhir ini dari Bapak Hairudin, silakan Bapak. Hairudin Nadam Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, ini masalah media, Pak. Itu misalnya kita pakai Google Meet, itu apakah hanya Google Meet terus atau misalnya kita tambah lagi Google Meet ditambah dengan Google Slide atau PowerPoint? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bolehkah kita mengambil nilai itu dari Google Formulir yang sudah di spreadsheet, terus nanti kita dipakai sebagai acuan untuk pemakaian nilai pada penelitian? Terima kasih. Oke, baik. Ini kaitannya dengan langsung saya jawab dengan PTK di masa pandemi ya, daring. Yang pertama adalah penggunaan Google Meet atau tambahannya gitu ya. Nah, itu sekali lagi kembali ke Bapak Ibu yang akan rencanakan. Bapak Ibu merencanakannya seperti apa? Misalkan pengen Google Meet, kemudian ditambahkan PowerPoint, Google Meet ditambahkan ini, Google Meet dikombinasikan dengan Google Classroom, silakan. Jadi itu kondisional. Ya, jadi yang mengetahui kondisi siswa adalah Bapak Ibu sendiri, termasuk metode apa yang menjadi solusi untuk alternatif masalah-masalah siswa adalah menyesuaikan Bapak Ibu gitu. Jadi setiap orang mungkin berbeda-beda gitu ya. Karena kalau misalkan saya beri saran A, pastinya belum tentu cocok untuk siswa di tempat Bapak Ibu. Jadi nggak masalah Bapak Ibu memberikan judul penggunaan media Google Meet saja untuk meningkatkan ini boleh, atau penggunaan media Google Meet dengan model problem-based learning juga boleh. Penggunaan media Google Meet dan Google Slide juga boleh. Jadi bebas, kondisional, sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu dan juga kondisi siswa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alat evaluasi ya. Di masa daring ini memang sangat keterbatasan sekali alat evaluasi gitu ya. Alat evaluasi kita dapat gunakan banyak
alat evaluasi bisa pakai kirim soal lewat WA, kirim soal lewat Google Form, kirim soal lewat quizzes, lewat Kahoot yang ataupun soal jenis-jenis yang lain. Boleh, silakan Bapak Ibu manfaatkan aplikasi-aplikasi itu untuk bukti ya, untuk bukti juga boleh. Karena memang di masa pandemi ini kita nggak menutup kemungkinan semakin lama memang semua bukti-bukti untuk pembelajaran daring memang bentuknya screenshot. Mulai dari kalau dulu foto ya Bapak Ibu, foto kegiatan di kelas, di foto gitu ya, Bapak Ibu ngajar. Kalau sekarang kan buktinya memang screenshot Google Meet misalkan, atau screenshot WA, atau screenshot dari Zoom. Termasuk juga jawaban siswa juga kita biasanya kirim-kiriman lewat WA atau lewat Google Classroom atau Google Form. Silakan menyesuaikan dengan siswanya Bapak Ibu bisanya pakai apa gitu. Jadi tidak masalah alat evaluasinya apa. Masalah kevalitan tingkat jawaban siswa lah itu memang keterbatasan dari di masa pandemi ini gitu. Jadi memang permasalahan kita bersama kalau kevalitan jawabannya. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin Pak Ardi mau menambahkan atau ini sudah jam 5? Oh, waktu Indonesia bagian Barat. Saya cukup Pak Ardi, kita lanjutkan di grup PA dan masih ada Zoom meeting sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini kita cukupkan, sudah lumayan diskusinya. Kita masih ada satu kali lagi di hari Rabu depan gitu ya. Jadi kita masih diskusi terus gitu ya, bukan hanya lewat Zoom, tapi Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di grup WA, pasti akan kami jawab gitu ya. Nanti yang silakan Bapak Ibu yang sudah menulis bab 1 bisa lanjutkan bab 2 dan bab 3, sudah kami berikan trik dan tips dan trik bahwasanya tidak sulit nulis bab 2 dan bab 3, apalagi kalau sudah ada contoh-contohnya gitu ya, nanti bisa dicoba ditulis dulu, nanti kami berikan saran gitu ya. Nanti yang sudah bab 2 bab 3 juga bisa dilanjutkan, yang belum bab 1 silakan bisa mulai menulis bab 1-nya. Yang sudah siap judulnya bisa langsung ditulis. Mungkin itu dari kami untuk hari ini ya. Untuk hari ini silakan bisa Bapak Ibu lebih fokus pada menulis gitu ya. Jangan lupa tetap semangat, sehat selalu Bapak Ibu. Kalau ada waktu luang di deadline diri sendiri gitu ya. Paling tidak satu minggu ini ada PR nih dari Guru Inovatif Indonesia nulis bab 2 bab 3 gitu ya. Paling enggak ditarget satu minggu selesai gitu ya. Mungkin itu aja Pak Ardi, kita jumpa lagi. Oh ya, sedikit informasi Bapak Ibu, sedikit informasi di akhir pekan ini mungkin ada yang belum tahu ya. Mungkin sedikit iklan ya. Di akhir pekan ini kami Guru Inovatif Indonesia mengadakan kelas virtual membuat komik pembelajaran. Nanti ada materinya mulai membuat komik dengan Pixton, dengan Canva, dengan Make Believe gitu ya. Nanti di akhir pekan ini silakan yang berminat silakan bisa ikut. Siapa tahu dari pembuatan komik-komik dengan bantuan aplikasi web ini Bapak Ibu punya ide untuk membuat pembelajaran PTK online. Ya, misalkan nanti judulnya penggunaan media Pixton untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu ya. Penggunaan media Make Believe gitu dan selanjutnya. Silakan, ini mungkin bisa menjadi tambahan inspirasi untuk komik-komik online dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Mungkin itu aja dari kami. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini gitu ya. Kita jumpa lagi hari Rabu depan. Kami tunggu tulisan Bapak Ibu. Silakan yang sudah selesai bisa upload di grup PA, nanti kita akan berikan saran dan masukan. Kita ketemu lagi hari Rabu depan. Bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.